Ya, selamat berjumpa dengan kita di podcast Bob Krilima SMP Boma ya. Saya di sini bersama Kepala Sekolah SMP Bob Krilima. Perkenalkan Pak, boleh Pak-nya Pak? Oke, terima kasih. Nama saya Jarod Alfian. Saya dituakan di sini. Oke, siap. Ya, ini sama Mas Andri ya. Oke. Monggo Mas Andri. Ya, jadi Pak Jarot awal di Bob Krilima tahun berapa Pak? Saya awal di Popri 5 itu sebetulnya sebelum jadi kepala sekolah tahun 2005. 2005. Jadi 2005. 2005 beliau sudah Mm-mm. mengajar di SMP Bob Krilima dan kebetulan saya juga waktu itu ada di Bareng-bareng ya? Bokri 5 ya, tapi saya bagian guru outsider ya, jadi pendamping persekutuan doa Ya. SMP Bokri 5. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru. Kira-kira mungkin teman-teman atau pemirsa, wah namanya pemirsa yang di luar sana mempertanyakan kok tumben nih, ada apa nih kok Bob Krilima kayak membuat sesuatu yang baru. Podcast ini juga salah satu hal yang baru yang sedang Bob Krilima sedang mau kerjakan dan akan terus continue. Kenapa Pak Jarod sendiri apa istilahnya apa yang membuat Pak Jarod support banget Motivasi adanya apa ya? iya podcast ini? Ya, sebetulnya kan ini merupakan sebuah pergumulan. Ya cerita dulu sebelumnya tadi sudah dikatakan bahwa saya itu ada di Bopi 5 tahun 2005. Ya. Nah, memang ketika itu memang siswanya beraneka ragam ya, Ya. banyak hal. Kemudian tahun 2012 saya dipindahkan di Bobri Godian Ya. untuk jadi kepala sekolah di sana. Kemudian setelah pergumulan terus pergumulan, selesai tahun 2018 saya dikembalikan dan ditarik lagi di SMP Bobri 5 Yogyakarta. Wow. Memang sih sebetulnya banyak pergumulan-pergumulan untuk hati di SMP Bobri 5. Ya. Karena memang Mas Andri pun tahu situasi dan kondisinya seperti apa. Baik, ya betul. Nah, tetapi juga ada pemikiran bagaimana kita bersama-sama untuk bisa memajukan sekolah. Betul. Dan salah satunya adalah bagaimana kita itu mencoba melihat skillnya anak, Ya. kemampuan anak, dan perubahan zaman yang terjadi. Baik. Nah, sekarang ini semuanya kan serba digital. Ya. Dan juga kita harus mengikuti semuanya itu. Jadi tidak hanya sekedar bagaimana kita mengenalkan SMP Bopi 5 dengan cara-cara yang mungkin mungkin biasa-biasa saja, tetapi kan sekarang eranya era digital semua. Sehingga salah satunya memang kita punya Buma TV. Boma TV, wow, ya. Channel YouTube yang sudah memang kami bangun, dan salah satunya ini menjadikan sebuah kemajuan sehingga semua orang di seluruh dunia itu mengenal SMP Bobi 5 Yogyakarta. Wow. Gitu. Walaupun memang mungkin channelnya hanya sederhana-sederhana saja, tetapi itu mengakibatkan berdampak bahwa dulunya SMP Bobi 5 itu sekitar kalau dilihat dari tahun 2018 itu sekitar ada 80 siswa Jumlah sekarang. siswa ya. Tetapi ketika kita menggunakan media sosial yang ada, kemudian dengan era-era yang perlu kita perbarui semua dengan semua mengarah kepada digital dan sosmed, kemudian dengan kemajuan yang ada, ternyata ketika kita mengenalkan itu dampaknya luar biasa. Sampai Ya. sekarang murid kita menjadi 105. Wow. Dari 2 tahun 3 tahun itu semakin lama semakin banyak. Jadi setiap angkatan bertambah ya. Dan itu dampak dari media sosial. Setuju ya, Sosial memang media. begitu. Karena saya tanya juga ketika survei gitu ya. survei dengan ya kecil-kecilan gitu ya. dengan anak-anak, dengan siswa itu, kamu mengenal SMP Bobi 5 dari mana? Dari media sosial Pak, gitu. Apa itu yang dipakai waktu itu media sosial? Biasanya kan kita Facebook ya. Facebook.
kemudian ada WA-nya juga. WA, Mm, Instagram, ya, Instagram, IG ya. Kemudian yang paling banyak ditonton itu ya sekarang itu channel YouTube gitu. channel YouTube-nya. Wow, Nah, luar makanya saat biasa. ini juga ada Mas Andre yang dalam hal ini. Nah, gitu. Saya minta tolong jenengan. Oke, siap, siap. Gitu, Mas. Luar biasa. Nggih. Jadi ini adalah bentuk respon dari SMP Bob Kriel 5 dalam menyikapi perubahan zaman sekarang gitu ya. Jadi dan ini nggak cuma sekedar, yang saya lihat sih podcast ini tidak hanya sekedar untuk mempromosikan sekolah, tetapi karena podcast ini nanti ke depannya juga akan diisi oleh siswa-siswa Ya, kita ya. ada anak-anak yang berpotensi Iya. luar biasa di situ. Jadi ada, kita juga memberi kesempatan untuk anak-anak berkembang dalam bidang broadcast. Kalau ini Ya, bidang betul. broadcast karena mereka punya potensi. Jadi sayang kalau misalnya kita punya siswa yang punya potensi tetapi sekolah tidak bisa memfasilitasi. Betul. Dan jadi kayak membuang atau menyia-nyiakan potensi yang ada pada murid-murid kita. Jadi inilah kenapa adanya podcast Bob Kelima. Untuk sementara podcast Bob Kelima masih belum ada nama yang bagaimana, tapi akan terkoneksi dengan Boma TV. Yang jelas SMP Bob Kelima mulai melangkah lebih lagi Maju, untuk bisa istilahnya mendunia gitu ya. Dan Betul. juga memfasilitasi siswa-siswi yang punya potensi yang luar biasa. Karena sebelumnya saya lihat ada siswa-siswi yang mengikuti lomba-lomba dan mereka luar biasa. Dan kedepannya kita nggak akan bahas hal-hal tentang sekolahan, tapi anak-anak sendiri mereka yang berkreasi, mereka bahas tentang apa yang menjadi dunia mereka dan kendala-kendala mereka. Jadi jangan sampai terlewatkan podcast-podcast dari Bob Kelima. Mungkin juga bisa jadi jawaban buat para orang tua di sini, karena nanti mungkin anak-anak juga akan curhat. Jadi mungkin orang tua ada yang bingung nih, gimana sih ngatasin anakku ini ngene begini begitu, anak saya itu kayaknya kok susah diatur dan lain sebagainya. Nah, melalui podcast ini juga bisa menjadi informasi bagi para orang tua untuk mengetahui sebenarnya anakku tuh memang tidak pandai dalam bidang pendidikan A, B, C, tetapi yang lain dalam bidang pendidikan yang lain dia punya potensi, dan itu bisa jadi satu informasi yang penting juga bagi setiap kita, dunia pendidikan dan juga dunia parenting ya buat orang tua. Harapan Pak Jarod nih terakhir, harapan Pak Jarod untuk khususnya buat SMP Bob Kriel 5 secara keseluruhan, nanti juga buat siswa-siswa dan guru-guru. Ya, saya melihat bahwa anak-anak itu potensinya luar biasa. Ya. Potensinya luar biasa. Cuma masalahnya kita itu kan belum mengenal satu persatu. Ya. Dan saya melihat kalau misalnya anak-anak SMP 25 itu mau dikeluarkan segala potensinya itu nanti mungkin akan bingung sendiri. Baik. Nah, bingung sendiri karena mereka potensinya luar biasa dan beraneka macam. Nah, pemikiran saya adalah kadang-kadang kan kita melihat bahwa sekolah itu yang dipikirkan adalah yang negatif. Ya. Karena anak-anaknya nakal, anak-anaknya mungkin punya energi yang berlebih dan lain sebagainya. Tetapi kan kita kadang-kadang malah melupakan segi positif dari anak-anak. Mungkin yang memang hal-hal itu ada ya di dalam sekolah. Pasti, itu misalnya sekitar 15%, 10%, tetapi kan biasanya masyarakat itu melihatnya ke 10% itu. Ya. Dan tidak melihat 90%-nya yang memang benar-benar berpotensi. Sehingga capnya sekolah itu sing 10% itu. Nah, sekarang saya menyadari bahwa kita memang perlu sekarang mempersilahkan atau mengamati anak yang mempunyai potensi yang luar biasa, kita tonjolkan. Baik. Nah, jadi nantinya saya harapkan ketika lulus dari SMP Bob Kriel 5 Yogyakarta itu punya skill atau keterampilan hidup yang luar biasa. Karena memang kita itu punya slogan gini, cerdas, berkarakter, dan terampil. Nah, terampilnya itu terampil kehidupan, keterampilan kehidupan. Nah, ini saya yakin nanti juga menjadi sebuah gambaran dengan adanya kegiatan ini akan begitu banyak mengenal SMP Bob Kriel 5 itu seperti apa. Dan juga seperti apa yang dikatakan Mas Andri tadi, bahwa sebetulnya kami itu siap untuk menerima mungkin konsultasi lah
Misalnya kalau ada orang tua menghadapi anaknya seperti apa, nanti kami siap untuk membuka selama jam jam kerja ya, Ya, untuk datang ke sekolah. Pak, kok anak saya itu seperti ini, sebaiknya bagaimana? baik. Kita akan Wow. coba itu. Jadi Bob Kelima siap membangun seperti jembatan gitu ya. Betul. Jadi jembatan, mungkin orang tua kesulitan dalam Mendampingi anaknya ya. berkomunikasi dengan anaknya gitu ya. Karena mungkin anak-anak sekarang lebih suka di luar daripada di dalam gitu ya. Baik, Nah, baik. bagaimana kita sebagai orang tua menjadi teman yang baik buat anak? Nah, Baik. itu Iya. nanti beberapa tips akan kami berikan untuk orang tua yang mungkin mengalami permasalahan itu, dan kita juga melihat juga kasusnya itu apa. Jadi tidak semua bisa dihantam kromo harus begini, enggak, tapi kita melihat kasusnya seperti apa dan nantinya pendampingan yang cocok itu seperti apa. Baik. Nah, Wow. begitu. Luar biasa. Selain dalam hal kerohanian ya. Ya. Ya, Mas Andri juga sendiri bisa kok. Ya, Ya, bisa ya. bantu kami. Gitu. Bersama-sama ya. Iya, Terus harapan untuk guru-guru gimana nih? Untuk rekan-rekan guru-guru? Kalau harapan dari teman-teman guru itu ya sebetulnya ya memang sekolah ini semakin lama semakin maju, menjadi berkat buat sekelilingnya masyarakat dan juga buat mereka. Baik. Jadi Karena saya lihat guru-guru juga punya beberapa guru punya potensi yang juga iya, yang bisa dikembangkan lebih lagi ya. betul. Baik. Wow, Iya. keren. Pokoknya yang kita pikirkan sekarang, ayo maju, berusaha semaksimal mungkin. Itu. Baik, baik, baik. Ya, mungkin untuk pengenalan pertama, podcast pertama SMP Bob Kelima cukup sampai di sini. Jadi nantikan podcast selanjutnya. Iya. Kami tidak hanya mengundang para murid atau guru. Kalau Tuhan izinkan juga kami akan undang narasumber yang memang berkompeten untuk boleh membangun karakter siswa dan juga membangun pendidikan khususnya di SMP Bob Kelima. Ya. Terima kasih Pak Jarot. Ya, Tuhan sama-sama Yesus Gusti memberkati. berkahi, dan saya kepengen ini menjadi berkat buat semuanya, buat masyarakat sekitar maupun jemaat yang ada di gereja-gereja kita masing-masing. Wow, yes. Terima kasih. Ye. Shalom, Tuhan Yesus berkati. Shalom.